Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran kenapa harga barang-barang di sekitar kita tuh bisa naik turun? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas salah satu konsep ekonomi paling dasar tapi juga paling penting, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Kita akan lihat gimana interaksi sederhana antara penjual dan pembeli ternyata bisa menciptakan sebuah sistem yang keren banget. Oke, ini dia perjalanan kita. Pertama, kita akan mulai dengan tarian antara penjual dan pembeli. Terus, kita bakal belajar cara bikin peta pasar untuk nemuin harga yang pas. Habis itu, kita lihat apa jadinya kalau pasar lagi nggak seimbang, gimana pajak bisa mengubah peta itu, dan terakhir, gimana kita bisa lihat tangan tak terlihat ini bekerja di mana-mana. Siap? Pertanyaan ini pasti sering kita alami kan? Lagi anak-anak mau nyambal, harga cabai tiba-tiba mahal banget. Atau mungkin harga bawang, tiket pesawat pas musim liburan. Nah, jawabannya itu semua ada di sebuah tarian ekonomi yang terjadi antara dua pihak, yang menjual dan yang membeli. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin kamu lagi di pasar tradisional. Rame banget kan? Ada penjual yang nawarin barangnya, ada pembeli yang nawar harga. Nah, itu bukan cuma sekedar keramaian biasa. Tapi, itu adalah sebuah tarian di mana ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Inti dari setiap pasar itu ya ini, persis kayak tarik tambang. Di satu sisi, ada kita sebagai pembeli yang maunya dapat harga semurah mungkin, ya kan? Nah, di sisi lain ada penjual yang pastinya pengen jual dengan harga setinggi mungkin biar untungnya maksimal. Tarik-menarik inilah yang jadi mesin penggerak pasar. Oke, kita kasih nama resmi ya buat sisi pembeli, namanya adalah permintaan atau demand. Nah, ada dua kata kunci di sini, ingin dan mampu. Kamu mungkin pengen banget punya mobil sport, tapi kalau belum mampu beli, kamu belum dihitung sebagai permintaan untuk mobil itu di pasar. Jadi harus dua-duanya. Nah, di sisi satunya lagi, kita punya penawaran atau supply. Ini kebalikannya, ini dari sisi penjual. Sama kayak tadi, kuncinya juga bersedia dan mampu. Penjual harus mau jual barangnya, tapi juga harus mampu memproduksi atau menyediakannya. Terus gimana cara para ekonom biar nggak pusing melihat tarian yang rumit ini? Caranya adalah dengan menggambarnya. Anggap aja grafik ini kayak peta yang nunjukin semua kejadian di pasar. Tenang aja, ini jauh lebih gampang dari yang kamu bayangin kok. Oke, kalau mau coba, siapin aja kertas kosong. Langkah pertama, kita bikin fondasinya dulu. Kita gambar dua garis yang membentuk huruf L. Garis yang tegak ke atas itu untuk harga, atau kita sebut P dari kata price. Terus, garis yang mendatar itu untuk kuantitas atau jumlah barang. Kita sebut Q dari kata quantity. Gampang kan? Selanjutnya, kita gambar kurva permintaan. Coba posisikan diri kita sebagai pembeli. Logikanya sederhana, kalau harga barang lagi mahal, posisinya di atas, kita pasti belinya jadi lebih sedikit, di kiri. Tapi kalau harganya lagi murah atau diskon, di bawah, kita jadi pengen beli lebih banyak, di kanan. Makanya garisnya jadi miring ke bawah gini. Langkah terakhir, kita gambar kurva penawaran. Sekarang, kita ganti topi. Pikirkan dari sudut pandang penjual. Kalau harga jual barang lagi tinggi-tingginya di atas, wah, mereka pasti makin semangat dong buat produksi dan jual lebih banyak barang di kanan, makanya garisnya jadi miring ke atas atau menanjak. Nah, sekarang peta pasar kita sudah lengkap. Nah, sekarang bagian serunya. Coba perhatikan peta yang udah kita gambar. Lihat nggak ada titik di mana kedua garis itu bersilangan atau bertemu? Titik itu bukan titik sembarangan loh. Itu adalah titik ajaib di dunia ekonomi, di mana kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi. Titik ini namanya keseimbangan pasar atau market equilibrium. Ini adalah satu-satunya titik di mana jumlah barang yang mau dibeli sama persis dengan jumlah barang yang mau dijual. Pas, nggak ada yang sisa, nggak ada yang kurang, sempurna. Dari titik pertemuan ini, kita bisa dapat dua informasi super penting. Kalau kita tarik garis lurus dari titik itu ke samping, ke sumbu harga, kita bakal nemu harga kesepakatan atau harga keseimbangan. Terus kalau kita tarik garis lurus ke bawah, ke sumbu kuantitas, kita bakal tahu berapa banyak barang yang terjual. Inilah harga dan jumlah yang disetujui pasar secara alami. Tapi tentu aja, di dunia nyata pasar nggak selalu dalam kondisi seimbang sempurna. Kadang-kadang harga bisa jadi ketinggian atau kerendahan. Terus gimana? Nah, hebatnya pasar itu punya mekanisme otomatis buat memperbaiki dirinya sendiri.
Bayangin deh, ada toko yang jual jaket dengan harga kemahalan. Apa yang terjadi? Pasti jaketnya jadi numpuk di gudang, nggak ada yang beli. Nah, kondisi ini disebut surplus atau kelebihan barang. Solusinya gimana? Ya udah pasti, diobral atau dikasih diskon. Penjual terpaksa nurunin harga dan pelan-pelan harga pun kembali ke titik seimbang. Sekarang, coba kita balik situasinya. Bayangin tiket konser band favorit kamu dijual kelewat murah. Apa yang terjadi? Dalam sekejap tiketnya langsung ludes, terus tiba-tiba banyak calo yang jual dengan harga jauh lebih mahal. Ini yang disebut kelangkaan atau shortage. Orang-orang yang pengen banget nonton jadi rela bayar lebih mahal, dan inilah yang mendorong harga tiketnya naik lagi sampai ke titik seimbang yang wajar. Oke, ini konsep yang penting banget untuk dibedain. Ada yang namanya pergerakan dan ada pergeseran. Pergerakan itu kayak pas ada diskon tadi. Itu ibaratnya kamu naik turun di satu eskalator yang sama. Posisimu aja yang berubah, tapi eskalatornya nggak kemana-mana. Nah, kalau pergeseran, ini beda. Ini terjadi karena ada faktor dari luar. Misalnya tiba-tiba semua orang dapat bonus gaji. Nah, ini ibaratnya seluruh eskalatornya yang pindah posisi ke kanan, karena sekarang semua orang jadi mampu beli lebih banyak. Yuk, kita lihat contoh nyata dari pergeseran kurva ini. Salah satu contoh paling umum adalah ketika pemerintah menerapkan pajak. Gimana sih pajak bisa mempengaruhi peta pasar yang udah kita gambar tadi? Gini, bayangin aja pajak itu kayak biaya tambahan yang harus dibayar produsen setiap kali mereka jual barang. Otomatis biaya produksi mereka jadi lebih mahal kan? Nah, karena ongkosnya naik, mereka jadi kurang semangat buat produksi banyak. Hasilnya, pada level harga berapapun jumlah barang yang mereka tawarkan jadi lebih sedikit. Inilah yang bikin seluruh kurva penawaran geser ke kiri. Sementara kurva permintaan dari kita sebagai pembeli tetap di tempatnya. Oke, jangan pusing dulu lihat angkanya. Ini logikanya sederhana kok. Anggap aja PD itu maunya pembeli dan PS itu maunya penjual. Awalnya, mereka ketemu di satu titik. Terus pemerintah datang kasih pajak sebesar 4. Pajak ini kita tambahkan ke sisi penjual. Jadi sekarang mereka punya harga penawaran baru, yaitu PST. Langkah terakhir, kita tinggal cari titik temu baru antara maunya pembeli, PD, dengan penawaran baru penjual, PST. Setelah dihitung, ketahuan deh kalau jumlah barang yang laku turun jadi 18 dan harga yang harus kita bayar naik jadi 32. Jadi, kesimpulannya gimana setelah ada pajak? Grafik ini nunjukin dengan jelas. Harga yang harus kita bayar sebagai konsumen naik dari 30 jadi 32. Dan karena harganya jadi lebih mahal, jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar juga jadi berkurang. Dari tadinya 20 unit, sekarang cuma 18 unit. Nah, pertanyaan pentingnya, siapa sih yang sebenarnya bayar pajak sebesar 4 tadi? Walaupun kelihatannya yang kena pajak itu produsen, tapi coba lihat, harga yang kita bayar naik sebesar 2 kan? Itu artinya kita sebagai konsumen ikut nanggung setengah dari beban pajaknya. Sisa 2 lagi ditanggung oleh produsen, biasanya dalam bentuk keuntungan yang berkurang. Jadi bebannya dibagi 2 deh. Kalau kalian udah paham semua ini, saya jamin kalian bakal mulai melihat dunia dengan kacamata yang sedikit berbeda. Kalian akan mulai menyadari ada kekuatan tak terlihat dari permintaan dan penawaran yang bekerja di hampir semua hal dalam hidup kita. Coba pikirkan, kenapa tiket konser artis terkenal bisa mahal banget? Ya karena permintaannya tinggi, tapi penawaran kursinya terbatas. Kenapa sepatu limited edition harganya bisa selangit? Konsepnya sama. Bahkan harga gorengan di kantin sekolah pun ditentukan oleh biaya bikinnya, penawaran, dan seberapa banyak siswa yang mau beli, permintaan. Jadi pertanyaannya, setelah ini, di mana lagi kamu bisa melihat mekanisme ini bekerja? Terima kasih sudah menyimak.